Tony dengan santai melemparkan sekumpulan mie instan, yang langsung membuat pintu mobil van anti peluru berlubang 5 kali. Kemudian dia melemparkan sachet bumbu, yang langsung membunuh bodyguard terbaik. Sementara itu, para pembunuh berbalut pakaian hitam tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka masih nekat menyerang Tony. Namun, Tony dengan mudah menendang mereka sejauh 100 meter. Tak lama kemudian, seorang pembunuh berbalut pakaian hitam bersiap untuk menyerang lagi. Untungnya, Tony sangat cepat. Dia memanaskan air mineral di tangannya hingga 100 derajat, dan tanpa ragu melemparkan air panas itu ke pembunuh itu. Saat CEO wanita di dalam mobil melihat Tony menyingkirkan semua pembunuh berseragam hitam, dia baru menyadari bahwa bodyguard yang dia bayar $300 per bulan ternyata sangat hebat. Tanpa mereka ketahui, keluarga Tony sebenarnya berasal dari dunia praktisi kultivasi yang melintasi waktu. Dia masih muda, namun telah mencapai level tertinggi dalam kultivasi. Suatu hari, Amerika mengetahui bahwa negara musuh meluncurkan 3.000 peluru nuklir. Namun, kepala pertahanan dengan cemas melapor bahwa dengan begitu banyak roket, kemampuan mereka tidak bisa menghentikannya. Namun, pemimpin yang menjadi sasaran serangan tidak tampak khawatir. Dia melambaikan tangannya dan langsung membuat semua pejabat tinggi tertidur. Lalu dia menelepon Tony yang sedang di rumah. Begitu menerima pemberitahuan, Tony melihat peluru nuklir datang bertubi-tubi. Dia segera mengeluarkan pedangnya. Secepat kilat, dia terbang ke udara. Sementara pejabat militer yang melihatnya masih sangat khawatir, karena kekuatan 3.000 peluru nuklir begitu besar. Bahkan ledakan sisa dari itu bisa menghancurkan seluruh negara. Namun, Tony tetap tenang dan melemparkan pelindung, menyelamatkan seluruh negara dengan sempurna. Namun, saat dia bersiap untuk menghancurkan roket nuklir dengan pedangnya, dia mengubah bantal yang ada di lehernya menjadi naga emas, yang langsung menelan semua roket nuklir. Kemudian dia melemparkan semua roket itu ke negara musuh, yang langsung membuat negara itu hancur lebur. Namun, ketika Tony kembali ke rumah, ibunya tidak ingin dia terus beristirahat. Dia langsung menyuruhnya untuk menjaga CEO wanita. Keesokan harinya, ketika Tony bersiap menemani CEO wanita keluar, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang misterius. Melihat serangan yang datang begitu kuat, CEO wanita langsung panik. Namun, Tony dengan santai mengeluarkan sekantung mie instan dan melemparkannya keluar. Hingga akhirnya dia dengan mudah mengalahkan semua pembunuh itu. Setelah mengalami kejadian mengerikan ini, CEO wanita segera berubah sikap terhadap Tony. Dia memutuskan untuk meminta Tony berpura-pura menjadi pacarnya untuk menghadapi perjodohan yang diatur keluarganya. Tony berpikir sejenak dan dengan senyum nakal setuju. Namun, saat CEO wanita berbalik untuk pergi, Tony langsung menangkapnya dan menjatuhkannya ke sofa. CEO wanita yang melihat ini, dengan cemas bertanya apa yang dia inginkan. Namun Tony mengatakan, karena sekarang kita pacaran, kita harus lebih akrab dan memulai prosesnya lebih awal. Namun, CEO wanita segera mendorongnya menjauh. Keesokan harinya, CEO wanita membawa Tony ke rumah. Namun, ketika orang tuanya tahu bahwa dia hanya seorang bodyguard, mereka terlihat sangat tidak suka padanya. Bahkan saat makan malam, Tony baru ingin makan, tetapi ayah CEO wanita langsung mengusirnya. Namun, saat Tony siap pergi, tiba-tiba datang sekelompok pembunuh. Mereka berniat menyusup ke rumah CEO wanita dan membunuh semua orang. Tony segera duduk dan berkata bahwa dia akan tinggal di rumah CEO wanita. Mendengar ini, ayah CEO wanita sangat marah, mulai mengutuk Tony dengan keras. Tony segera menjelaskan bahwa mereka dalam bahaya malam ini. Namun, ayah CEO wanita mengira ini hanya alasan Tony, dan bersikeras untuk mengusirnya. Namun saat itu ibu CEO wanita melihat kedekatan mereka. Dia langsung curiga mereka sudah berhubungan. Ayahnya hanya bisa pasrah dan setuju. Dia memerintah